Baik, selamat pagi Bapak. Pagi Ibu. Apa kabar Pak? Baik. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan dan waktu duduk bersama Bapak untuk melakukan kegiatan wawancara Pak. Dan juga saya menyampaikan bahwa kegiatan wawancara ini merupakan salah satu tugas saya di pelatihan guru penggerak, di mana saya perlu mewawancarai kepala sekolah terkait proses pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apakah boleh Pak jika saya memberikan beberapa pertanyaan Pak? Ya, silakan. Baik, Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Maitreya Wira ini, apakah ada suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh diceritakan Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya memang tidak bisa dipungkiri bagi setiap kepala sekolah pasti mempunyai masalah. Ya. Seperti kalau pertanyaannya terkait dengan masalah yang dilema ya, saya pikir tergantung pada masalah juga. Namun intinya bahwa dilema ini dalam arti apa, keberhasilannya atau apa ya. Jadi intinya bahwa dalam penyelesaiannya tentu kita selalu mencari solusi, mencari bersama tim perangkat sekolah seperti itu. Baik Pak, jadi begini Pak, di modul yang saya pelajari ini ada dua jenis dilema Pak. Jadi yang pertama itu dilema etika, yang kedua bujukan moral. Dilema etika ini merupakan dilema yang masalahnya itu kebenaran lawan kebenaran, sedangkan bujukan moral itu yang merupakan kebenaran lawan kesalahan seperti itu Pak. Nah, kira-kira Bapak boleh menceritakan mungkin satu permasalahan atau identifikasi kasus yang muncul yang selama ini Bapak pernah tangani, yang mana berupa dilema etika Bapak. Baik. Kita mengambil contoh dilema etika tidak jauh dari lingkungan sekolah seperti warga sekolah, baik dia sebagai orang tua atau siswa, dan sebaliknya juga antar guru atau kepala sekolah, baik staf juga. Pada dasarnya kalau kita bilang kedua pihak itu benar, ya, biasanya seperti itu. Namun dalam kebenaran dua pihak tersebut, jatuhnya itu terkait bahwasanya dianggap salah, dianggap ada kesalahan seperti itu dalam manajemen atau dalam kebutuhan siswa atau kebutuhan seseorang. Nah, dalam hal ini kita mencoba untuk saling sharing ya, berbagi, bertemu, kita mengundang bertemu dan menyampaikan bahwa pihak kita memberikan apa yang benar dari peraturan-peraturan yang tersebut ya. Dan juga kita juga mencoba memahami apa yang sempat disampaikan oleh orang kedua ya, baik dia siswa, baik dia orang tua, dan kita mengkaji sejauh mana kebenaran yang diungkapkan. Pada bahwasanya itu benar, bahwa kita juga sangat berterima kasih atas dukungannya. Namun dari kedua pihak sekolah, baik keluarga sekolah, mungkin temuan kita berdua itu belum menjadi satu solusi bagi masalah itu tersendiri gitu. Nah, oleh sebab ini kita akan mencoba mencatat dan menyimpulkan bahwa akan menindaklanjuti, mengkaji apa yang sebenarnya masalah tersebut gitu. Nah, jadi sehingga dalam estetika kerja atau bertemu ya, atau bersama orang tua, saya pikir ini bukan dilema ya. Intinya bagi kita itu adalah tetap mencari solusi, dan itu untuk kebaikan bersama seperti itu Bu ya. Kalau yang kedua tadi yang apa? Yang moral. Biasanya itu sebaliknya. Kalau yang sebaliknya tentu ya bisa terjadi pihak sekolah yang tidak benar, bisa juga ada orang tua yang tidak benar dan ada kutip kurang mengerti. Jadi pada dasarnya bahwa kebanyakan yang bertolak belakang atau berbeda pendapat pada dasarnya hanyalah kekurangan informasi. Ini kalau
kita analisis di bidang pendidikan atau lingkungan sekolah. Banyak orang tua atau siswa mungkin kurang informasi dari sekolah, baik dia secara akademis, baik dia secara informasi umum dan lain-lainnya, ya, sehingga bisa menjadi pertikaian atau bertolak belakang seperti itu. Nah, cara untuk mengatasi ini ya tentu sama. Yang pertama kita apa yang disampaikan itu ya kita mencoba mengundang orang tersebut untuk hadir ke sekolah, sehingga kita dapat berdiskusi di mana kekurangan kita dan di mana ada kelebihan daripada SOP atau peraturan tersebut, atau mungkin kekurangan peraturan tersebut sehingga terjadilah suatu masalah. Nah, tentu ini kalau seandainya di dalam masalah tersebut apabila orang tua dapat membantu, ya kami dengan senang hati mencoba untuk mengkaitkan atau mengajak orang tua tersebut untuk bersama-sama menindaklanjuti atau mencari solusi bersama seperti itu, Bu, agar tahu hasilnya. Baik Pak, berarti Bapak perlu mengkaji dulu ya Pak, benar, tidak bisa, dan ya. juga berkolaborasi dulu dengan Ya, pasti dengan tim, dengan perangkat sekolah, wakil, ya, dan lain-lainnya juga. Baik Pak, setelah Bapak mengkaji dan sudah berkolaborasi, kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang mungkin benar sama benar atau dilema nih Pak, gitu kan? Gimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Baik, terima kasih Bu. Jadi kalau untuk pengambilan keputusan tentu tidak hanya dengan satu pihak, ya. Dan model-model pengambilan keputusan banyak ya Bu ya. Artinya ada pengambilan keputusan secara satu pihak yang disebut oleh pihak kedua, pengambilan keputusan secara secara kebersamaan, yaitu bersama dengan perangkat atau wakil atau tim dan lain-lainnya, dan bisa juga itu terjadi kebersamaannya bersama orang tua atau siswa. Nah, jadi dalam hal ini membuat keputusan ini tentu kita lihat kendalanya, masalahnya seperti apa itu dulu ya. Kalau seandainya memang itu ranahnya atau wewenangnya sekolah, maka saya pikir itu tidak salah untuk membuat keputusan oleh satu pihak, oleh sekolah. Tetapi kalau ranahnya itu bukanlah keputusan dari pihak sekolah, tapi wajib diputuskan dengan sesama, kebersamaan, maka saya pikir sehendaknya itu diputuskan dengan sesama, dengan persetujuan. Artinya komitmen, ya. Contoh ada kasus mungkin ada pertikaian anak antara orang tua, lalu bermasalah, kedua orang tua itu tentu datang, kita undang, kita bicarakan secara baik dan damai, dan sehingga jatuhlah ada saling sharing, dan sekolah hanya memfasilitasi, memberikan contoh-contoh yang baik, menceritakan bahwa visi misinya, kehendak yang benar seperti apa, dan kita juga tidak bisa menyalahkan orang tua. Kemungkinan besar orang tua juga mempunyai hak-haknya juga untuk ya katakanlah untuk mendampingi anak-anaknya juga ya sebagai orang tua. Jadi oleh sebab itu kita merangkul mengajak orang tua. Nah, apabila orang tua bersetuju, bekerjasama, kolaborasi untuk kebaikan kedepannya kepada siswa atau orang tua itu sendiri, maka ya kita diskusi dan rencanakan tindak lanjutnya apa. Apabila sudah selesai dan setuju, nah itulah kesepakatan itu dibuat seperti itu Bu. Jadi tidak bisa dengan satu pihak. Ini contoh yang kedua seperti itu. Oke, baik Pak. Kemudian sejauh ini Pak, dalam penyelesaian masalah-masalah Bapak mungkin di sekolah, apa nih tantangan dalam pengambilan keputusan Pak? Tantangan dalam keputusan yaitu cuma satu, yaitu bagaimana hendaknya mendapatkan informasi sejelas, selengkap-lengkapnya dari sumber manapun sebelum diri saya membuat keputusan. Tantangannya itu bukan membuat keputusan sebetulnya. Tantangannya itu memperoleh informasi untuk membuat keputusan. Jadi
pada saat proses sebelum membuat keputusan itulah tantangannya, rintangannya, mungkin itu yang menjadi ya sudah menjadi rutinitas ya Bu ya, seperti itu. Iya. Berarti prosesnya ya Pak ya yang tantangannya. Prosesnya, jadi bukan membuat keputusannya, tetapi proses untuk membuat keputusannya. Jadi proses itu harus jelas. Ya seorang pemimpin harus tahu bahwa sebelum membuat keputusan, nilai-nilai untuk membuat keputusan itu apa, value-nya, kriterianya, informasinya, maka itu akan bisa membuat keputusan seperti itu. Mungkin Pak, apakah itu tadi termasuk prosedur Pak dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema yang Bapak tangani Pak? Oh iya, betul. Saya pikir itu termasuk suatu ya kalau disebut prosedur itu kan hitam di atas putih ya. Karena prosedur ini kadang-kadang tergantung daripada permasalahan yang dihadapi. Nah, tetapi model-model kejadian kalau di sekolah boleh dikatakan bahwa bahwasannya sama. Dan apabila ini dituangkan hitam di atas putih, maka itu akan menjadi suatu prosedur. Namun karena masalah ini kan bermacam-macam, ya, kadang bermacam-macam tindak lanjutnya untuk membuat keputusan kan berbeda-beda. Nah, sehingga ini hanya bisa disampaikan oleh kepada wakil dan kepada guru dengan sesingkat-singkatnya saja. Jadi kita buat program seperti program rapat kenaikan kelas. Di dalam rapat kenaikan kelas ada apa? Ada pemanggilan atau kehadiran guru wali kelas. Terus ada pengkajian analisis akademik. Nah, saya pikir itulah disebut prosedur sebetulnya. Baik Pak. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor lain mungkin Pak yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan yang dilema? Faktor yang mempermudahkan saya untuk membuat keputusan yang dilema itu, saya pikir sebetulnya ada, ya. Tapi kalau disebut faktor, saya kurang setuju. Saya lebih setuju disebut istilahnya dorongan atau bantuan. Karena setiap kepala itu tidak bisa membuat keputusan dengan hanya menggunakan kompetensi dia sendiri. Artinya butuh kompetensi daripada wakil, perangkat guru dan lain-lainnya. Oleh sebab itu ini kita disebut butuh dukungan, butuh support ya. Jadi artinya bahwa kemampuan yang kita minta bantu itu justru ya kebanyakan dari wakil dan dari asisten ya atau wali kelas seperti itu. Karena secara otomatis kalau ini ranahnya sekolah, pertanyaan itu pasti yang terlibat adalah warga sekolah. Kecuali saya duduk di bidang hukum, beda lagi orangnya, kan seperti itu. Nah, kecuali saya duduk di bidang manajemen supermarket, masih beda lagi orangnya. Nah, ini yang saya maksud. Mungkin saya pikir istilah faktor ini daripada ininya, kemampuan daripada orang itu saya pikir adalah melibatkan jajaran, ya itu yang paling paham. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak ya, dan melibatkan jajaran berkolaborasi kembali dengan para perangkat ya Pak ya. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, apakah ada pembelajaran yang dapat Bapak ambil atau dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam sebuah masalah yang dilema gitu? Oh iya, sangat berarti bagi seorang pemimpin membuat keputusan itu agar tidak salah, dan bukan hanya salah, tetapi keputusan itu kalau bisa ya sudah komitmen statement dapat dijalankan dengan baik oleh orang lain. Kebanyakan kalau seorang pemimpin membuat keputusan bukan untuk pemimpinnya, tetapi untuk orang lain. Nah, oleh sebab itu sebelum keputusan dilontarkan, maka ini harus betul-betul dilihat. Ya, jadi pengalaman ini sangat bermanfaat
dan ini manajemen dimanapun bisa terjadi. Tetapi untuk membuat keputusan bagi saya, bagi setiap pemimpin, saya yakin bahwa itu sama, ya, yaitu menggunakan pertama analisis masalah, akar masalahnya apa, sehingga jatuhlah sebuah keputusan. Dan keputusan itu sendiri sebetulnya bukanlah peraturan, tetapi adalah sebuah ajakan atau tindak lanjut. Jadi sebetulnya keputusan itu adalah sebuah tindak lanjut. Kalau kita anggap sebuah keputusan itu adalah final daripada masalah, ya itu salah. Sebetulnya keputusan itu menindaklanjuti sesuatu yang belum selesai. Kebanyakan orang menganggap bahwa sudah diputuskan, selesai, dan setelah itu tidak dilihat lagi. Maka padahal yang diputuskan itu adalah sebuah tindak lanjut. Nah, ini yang menjadi pengalaman bagi orang yang memimpin, harus memahami bahwa dalam kasus ini tidak bisa berhenti di situ. Apa yang dianggap selesai? Yang dianggap selesai adalah hasil daripada keputusan itu. Jadi bukan keputusannya apa, hasil daripada keputusan itu tindak lanjutnya apa. Setelah ditindaklanjuti, report laporannya yang disebut finalis atau terakhir, itulah keputusannya. Jadi bukan hasil keputusannya. Seperti kebutuhan guru, saya yakin kepala sekolah tidak mungkin tahu kebutuhan guru sepenuhnya mau berapa dan lain. Pasti diajak perangkat kurikulum, ya, bidang kesiswaan, bidang ketenagakerjaan, sehingga diskusi kebutuhan tahun depannya berapa dan seperti apa guru yang mau, dan latar belakangnya, dan sehingga jatuhlah keputusan jumlah guru berapa, lalu latar belakang pendidikan apa, lalu kebutuhan kedepannya mau seperti apa. Nah, sehingga diputuskanlah guru-guru apa yang akan kita cari. Nah, itu sebuah keputusan kan. Saya pikir menjadi pengalaman yang terbaik. Nah, itu kajian. Barulah itu sebuah keputusan, tetapi hasil daripada keputusan kan belum selesai. Karena guru belum dapat. Seperti itu. Nah, apabila sudah terpenuhi semuanya, maka feedbacknya, laporannya, itulah disebut selesai. Nah, saya pikir ini suatu sangat pengalaman yang baik bagi kita untuk memanage manajemen, membuat keputusan bagi guru, bagi kita semua. Seperti kualitas itu juga sangat penting, Bu. Tidak bisa sembarangan. Dan apalagi kebanyakan orang yang membuat keputusan itu salah. Seperti contoh, Bu. Kita bilang contoh bidang security. Kita anggap bahwa kita mengangkat seseorang security, yaitu kita memberikan wewenang. Tapi pada dasarnya security tersebut melihat masalah, lalu dia melapor kepada atasan. Pak, ada masalah ini, di luar ada kejadian, contoh. Nah, seandainya kalau itu atau kita dilaporkan ada kejadian ini, lalu ini maknanya apa? Maknanya apakah seorang kepala itu tahu? Kan tidak, masalah apa? Artinya bahwa wewenang tupoksi untuk security tersebut yang kita turunkan, kita sampaikan, itu enggak jelas, atau istilahnya dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, maka dia salah membuat keputusan. Yang sehendaknya adalah dia mengkaji sebelum menyampaikan apa yang terjadi, lalu apa yang telah dia putuskan dan apa yang telah dia tindak lanjuti. Nah, kalau hasil laporannya itu centangnya masalah, masih masalah, tidak ada solusi, sudah istilahnya tidak ada jalan, barulah dia mencari dan melaporkan kepada pemimpin atau pimpinan yang ada. Nah, jadi itu yang disebut laporan, membuat keputusan. Nah, yang salah di mana adalah ketika security melaporkan ada kejadian,
Coba kalau kita sebagai pemimpin, maka istilah bahasa saya adalah pimpinan Anda itu diberikan kerjaan oleh security terbalik. Sekarang contoh saja, Ibu datang ke sini untuk mengkaji, untuk interview. Lalu saya balik gitu loh, saya balik kan. Malah saya menginterview Ibu, kan aneh juga namanya. Nah, itulah yang disebut, akhirnya kan Ibu tidak, mestinya interview itu adalah suatu kegiatan di mana saling wawancara, tetapi ada satu yang memimpin, satu yang dipimpin, seperti itu loh. Ya, yang memimpin ya justru yang memberikan interview, ya interviewer ya. Jadi yang itu berarti yang interview, nah itu kan disebut pemimpinnya seperti itu ya. Jadi pengalaman ini sangat luar biasa. Jadi harapkan semua dapat memahami. Wah, luar biasa sekali Bapak. Saya jadi mempelajari satu hal dari Bapak sampaikan, bahwa pengambilan keputusan itu bukan hanya kepala sekolah, namun baik-baik masing-masing guru atau security itu perlu punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Ya, benar. Baik, terima kasih Bapak sudah berbagi ilmu kepada saya. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pembelajaran untuk saya dan juga mampu menguasai modul yang saya pelajari. Baik, Pak. ya. Terima kasih Pak, selamat pagi. Terima kasih juga atas bantuannya. Ini juga saling mengingatkan dan bisa mengingatkan diri kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat siang Ibu Desia. Selamat siang, Miss Tani. Apa kabar? Baik, Miss. Baik, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya untuk melakukan kegiatan wawancara Ibu. Adapun kegiatan wawancara ini merupakan tugas dari guru penggerak, di mana saya diminta untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah untuk melakukan analisis atau memperoleh ilmu dari kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan Ibu. Apakah boleh sekiranya Ibu berbagi cerita kepada saya Ibu? Ya, siap, Miss Tani. Baik, Ibu, mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu. Yang pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah nih Ibu di SMK Mitra Wira, apakah ada satu masalah yang Ibu pernah hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya Ibu? Jika ada, boleh diceritakan Ibu? Iya, Miss Tani, yang namanya masalah itu pasti ada. Cuman masalah itu bagaimana menyikapinya. Biasanya kalau yang fatal itu sih belum ada ya, jangan sampai pernah ada. Yang namanya kesalahan manusia itu khilaf itu pasti ada. Yang jelas itu tidak fatal, tidak menyebabkan sesuatu musibah atau masalah. Doa kita yang terbaik semoga tidak terjadi ya. Misalnya kadang-kadang keputusan kita itu tidak semuanya diterima oleh guru maupun oleh peserta didik. Biasanya pasti ada lonjakan. Nah, mau nggak mau satu-satunya cara harus banyak komunikasi. Kalau kita tidak ada waktu untuk berkomunikasi, biasanya itu akan fatal. Nah, satu-satunya untuk menyatukan solusi adalah berkomunikasi. Kalau saya lebih suka, ayo komunikasikan, ayo kita selesaikan, seperti itu. Makanya saya lebih banyak waktu saya akhirnya berkomunikasi, begitu Mister. Apakah ada mungkin satu masalah Ibu yang bisa diceritakan kepada saya yang benar-benar memiliki dilema untuk penyelesaiannya Ibu? Sampai saat ini sih nggak ada Mister. Nggak ada Ibu. Baik. Berarti tidak pernah ada masalah yang Ibu merasa dilema untuk mengambil keputusannya Ibu ya? Karena yang saya pelajari di modul yang saya pelajari di guru penggerak itu ada dua jenis dilema Ibu. Yang pertama itu dilema etika, di mana itu adalah permasalahan antara dilema kebenaran dengan kebenaran. Yang satu lagi itu bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kira-kira Ibu untuk yang dilema etika, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ini Bu? Biasanya sesuai dengan budaya kita di sini, segala sesuatu itu kan sudah sudah ada karakteristik dari sekolah kita, khususnya Mitra Wira. Jadi segala keputusan kita itu
biasanya saya akan berpikir ke depannya. Sebelum mengambil, saya harus pikir ke depannya, ini akan berpengaruh nggak ya ke 5 tahun kemudian gitu. Nah biasanya saya akan diskusi dulu. Diskusinya ke siapa? Ke atasan saya. Kenapa? Karena saya selalu takut melangkah dan itu salah. Daripada itu fatal, mendingan saya diskusi kepada orang yang saya anggap mampu. Jadi sebelum itu terjadi, biasanya saya sudah diskusi dulu, akan bertanya dulu ke orang-orang yang memang sudah paham di bidangnya. Kalau untuk etika sendiri, biasanya untuk penambahan peraturan atau apa, saya akan diskusi kepada pakar hukum seperti itu. Nah, biasanya saya juga akan ngomong dulu ke yayasan izin dulu gitu loh, step by stepnya. Biasanya saya akan lebih diskusi sih, lebih banyak diskusi dulu baru mengambil keputusan. Dan itu biasanya keputusan saya ambil itu pasti akan didukung oleh yayasan seperti itu. Itu baik, berarti dari yang Ibu sampaikan, cara Ibu mengambil keputusan yaitu dengan berdiskusi ya Ibu, Ya, berdiskusi betul. dan berkolaborasi dengan atasan Ibu, Betul, gitu ya Ibu, ya. maupun masyarakat yang memang pakar di bidang. Pakar di bidang. Oke, baik. Nah, Ibu, apakah Ibu ada nih langkah-langkah ataupun strategi yang biasanya dilakukan dalam menyelesaikan masalah yang dilema gitu? Strategi ya. Saya biasanya jujur ya, kalau untuk yang dilema yang seperti ini, yang namanya humanisme manusia itu pasti kita ada ya. Kita pasti berpikir, misalnya kita mau melanjutkan guru kita apa enggak. Nah, itu salah satu dilema sih sebenarnya. Satu sisi orang ini mungkin kinerjanya boleh dibilang 50-50. 50-50. Satu lagi ada juga kalau dia memang kadang-kadang bantu, kadang-kadang enggak gitu ya. Itu juga dilema. Kita mau melanjutkan apa enggak gitu ya. Satu sisi kita juga bingung orang seperti ini. Memang sebagai manusia kita lebih banyak memakai hati. Tapi sebagai pimpinan kita harus melihat ke depannya. Jadi kadang-kadang walaupun saya sudah berpikir kasihan orang ini sudah membantu banyak, tapi saya harus berpikir lagi, ini keperluan sekolah, bukan keperluan pribadi saya, bukan hati saya yang saya harus penuhi, tapi adalah sekolah ini mau dimanakan. Jika mempunyai guru seperti ini, untuk kedepannya dia bisa nggak saya didik? Oh, saya nggak bisa, nggak mampu. Nah, berarti saya harus berhentikan dia. Biasanya seperti itu. Baik, berarti dilema yang Ibu alami dari Ibu yang sampaikan adalah mungkin salah satu dilema jangka pendek dan jangka panjang Ibu ya. Ibu Betul. mengambil keputusan untuk jangka panjang begitu ya Bu. Selalu maksudnya kita harus berpikir ke depannya. Kita tidak boleh berpikir saat ini, dan kita juga nggak bisa subjektif gitu lah karena orangnya. Kalau yang namanya pemimpin wanita tuh biasanya lebih ke orangnya gitu. Kasihan lah dia nanti begini-begini. Tapi kan kita harus berpikir lagi, ini 2-3 tahun ke depan kerjanya seperti apa gitu. Jadi kita harus selalu pikirkan ke depannya, jangan pikir saat ininya atau 1 tahun ke depan, melainkan 3-5 tahun ke depan gitu. Itu akan merugikan yayasan kita nggak sebagai pemilik gitu. Karena kita sebagai pemimpin, kita juga punya atasan. Ya, satu sisi orang ini mungkin kinerjanya boleh dibilang 50-50. 50-50. Satu lagi ada juga kalau dia memang kadang-kadang bantu, kadang-kadang enggak gitu ya. Itu juga dilema. Kita mau melanjutkan apa enggak gitu ya. Satu sisi kita juga bingung orang seperti ini. Memang sebagai manusia kita lebih banyak memakai hati. Tapi sebagai pimpinan kita harus melihat ke depannya. Jadi kadang-kadang walaupun saya sudah berpikir kasihan orang ini sudah membantu banyak, tapi saya harus berpikir lagi, ini keperluan sekolah, bukan keperluan pribadi saya, bukan hati saya yang saya harus penuhi, tapi adalah sekolah ini mau dimanakan. Jika mempunyai guru seperti ini, untuk kedepannya dia bisa nggak saya didik? Oh, saya nggak bisa, nggak mampu. Nah, berarti saya harus berhentikan dia. Biasanya seperti itu. Baik, berarti dilema yang Ibu alami dari Ibu yang sampaikan adalah mungkin salah satu dilema jangka pendek dan jangka panjang Ibu ya. Ibu Betul. mengambil keputusan untuk jangka panjang begitu ya Bu. Selalu maksudnya kita harus berpikir ke depannya. Kita tidak boleh berpikir saat ini, dan kita juga nggak bisa subjektif gitu lah karena orangnya. Kalau yang namanya pemimpin wanita tuh biasanya lebih ke orangnya gitu. Kasihan lah dia nanti begini-begini. Tapi kan kita harus berpikir lagi, ini 2-3 tahun ke depan kerjanya seperti apa gitu. Jadi kita harus selalu pikirkan ke depannya, jangan pikir saat ininya atau 1 tahun ke depan, melainkan 3-5 tahun ke depan gitu. Itu akan merugikan yayasan kita nggak sebagai pemilik gitu. Karena kita sebagai pemimpin, kita juga punya atasan.
selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan bertemu dengan Bapak untuk melakukan wawancara. Pertama-tama juga saya ingin menyampaikan bahwa adapun kegiatan wawancara ini terkait dengan tugas saya ataupun yang diharuskan saya buat di program Guru Penggerak Bapak. Nah, tugas saya itu adalah untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan dari kepala sekolah tersebut selama ini dalam menangani permasalahan yang ada di sekolah Bapak. Jadi kami ingin belajar juga bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada dan mengambil keputusan dengan melihat nilai-nilai kebajikan Pak. Seperti itu. Boleh Pak? Boleh ya. Mudah-mudahan ada nilai kebajikannya. Amin. Nah, Bapak, untuk selama ini Bapak sebagai kepala sekolah, ada nggak kira-kira suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam menyelesaikannya? Jika ada, boleh diceritakan, Pak? Oh, permasalahan selalu ada, selalu muncul ya, baik itu tentang di proses pembelajaran, di sarana prasarana atau peserta didik. Tapi yang sering membuat dilema ini kalau terkait dengan kita berhubungan dengan manusia ya, makhluk dengan makhluk, maka ada beberapa kemarin peristiwa yang memang membuat dilema. Artinya ada dua kemungkinan keputusan yang masing-masing itu punya nilai positif negatifnya. Ada sisi baik dan buruknya, ini yang membuat kita dilema. Permasalahannya atau lebih kurang ya ini tentang siswa. Belakangan kemarin sebelum kegiatan proses pembelajaran saat ini kita lakukan secara normal kan, sebagian kita lakukan secara daring, bahkan mungkin tatap mukanya kan bergantian. Bahkan pun setelah dinyatakan normal kan proses belajar tatap muka full. Nah, namun kan pola yang sudah terbentuk hampir 2 tahun di anak-anak itu kan sulit untuk secara penekanan khusus untuk anak melakukan apa yang kita harapkan ya, dari sisi disiplin, kehadiran di sekolah. Nah, ini jadi begitu proses berjalan, begitu di akhir semester, terutama semester ganjil, penentuan kenaikan kelas, maka akan muncul beberapa nama siswa yang memang absennya luar biasa atau cara mengikuti proses pembelajaran. Nah, ini kan di awal-awal kan kita juga buat persyaratan syarat untuk naik kelas kehadiran sekian persen, kan begitu ya. Nah, kita ternyata ini banyak, ada beberapa siswa yang terangkat dengan masalah ini. Nah, sebagian teman-teman Bapak Ibu guru, supaya kita mengambil kebijakan yang bisa menjadi contoh buat peserta didik lainnya untuk waktu-waktu berikutnya agar tidak melakukan hal yang sama, maka ada efek jerahnya yang harus diambil. Artinya siswa itu kita dinyatakan tidak naik kelas. Nah, di satu sisi sebagai kita yang punya nurani perasaan ya, bahwa semua hasil perbuatan siswa itu kan walaupun berdampak pada dirinya itu enak atau tidak, pasti punya alasan tertentu untuk dia berbuat ya. Apakah itu logikanya kita bisa terima atau tidak, tapi mereka ya punya alasan tertentu yang membuat mereka tidak hadir. Nah, bisa saja memang disengaja, bisa juga karena memang faktor-faktor yang memang tidak bisa mereka hindari karena faktor keluarga dan sebagainya. Nah, jadi ada faktor ya kasihan pada siswa tersebut, terlepas dia itu sengaja atau tidak. Kalau dinyatakan tidak naik kelas itu jadi sebuah pukulan yang luar biasa,
buat peserta didik seusia SMA yang memang punya pergaulan yang sudah luas, kemudian punya kepercayaan diri itu saat atau akan hilang kepercayaan ini kalau dia dibully atau di hadapan kawan-kawannya itu dipermalukan. Nah, salah satunya kalau tidak naik kelas ini kan malu luar biasa dan sebagainya. Nah, ini khawatir bisa membuat semangat ya, atau mungkin masa depan ya bisa saja dia berubah. Tapi untuk berubah itu kalau hanya tidak naik kelas kemudian kita tidak bimbing, kita kan berat rasanya kan, begitu kan, rasanya itu biasanya malah lebih parah. Jadi saya pribadi ya saat itu kita memang berargumen karena rapat kenaikan kelas biasanya kan di majelis guru, maka beberapa pendapat kita sampaikan, ini efeknya seperti ini efeknya seperti ini. Nah, artinya kemudian kita hubungkan dengan kaitan kurikulum saat ini kan begitu ya. Nah, kemudian kondisi sebelum ini bahwa pandemik ini memang membuat siapapun termasuk kita Bapak Ibu guru juga polanya kan sudah berubah gitu ya, kebiasaan kita juga berubah. Nah, itu tidak menutup kemungkinan siswa-siswa kita dari sekian mungkin hampir 1000 pastilah perubahan itu tidak selalu menjadi hal yang positif. Nah, hal yang negatif, tapi bukan berarti hal negatif ini tidak bisa kita bentuk kembali menjadi yang lebih baik. Nah, jadi dilemanya khawatir bahwa peraturan bahwa presentasi kehadiran itu menjadi syarat kenaikan kelas itu nanti tidak dianggap kan begitu ya, kalau siswa ini beberapa siswa ini kita bantu untuk menjadi naik kelas. Khawatir kalau mereka juga tidak naik kelas maka pastilah mereka dua kemungkinan, pindah sekolah atau tidak sekolah lagi. Nah, pindah sekolah untuk kategori sekolah kita yang berada di lingkungan pinggiran ini itu agak berat buat orang tuanya karena harus biaya, apalagi harus pindah ke swasta atau bagaimana, mungkin juga akan putus, bahkan masa depan mereka ada kemungkinan lebih tidak jelas dibandingkan sekarang. Nah, sekarang masih bisa kita kontrol, masih kita telepon hubungi. Nah, kalau sudah keluar kan siapa yang memperhatikan mereka ya, kalau orang tuanya perhatikan. Biasanya untuk lingkungan masyarakat menengah ke bawah, kalau anaknya tidak naik kelas agak nakal karena nggak mau diurus gitu ya, dibiarkan dia suka-suka mula kalau nggak mau diurus orang tua kan begitu bahasanya. Nah, sehingga atas pertimbangan itu dengan berat hati, iya saya mengecewakan beberapa kawan Bapak Ibu guru yang menghendaki untuk menegakkan aturan. Nah, tapi satu sisi saya minta tolong untuk kita berbaik hati memberikan dispensasi, kemudian kita perketat dengan pemantauan mereka ke depan, memberikan persyaratan khusus, nah, kemudian mengintensifkan komunikasi baik ke wali kelas yang lama atau yang nanti akan menjadi wali kelas yang baru. Nah, akhirnya ya karena keputusan itu ada di kepala sekolah. Iya. Saya sekalian dinaikkan kelas saja, tolong dibantu. Nah, akhirnya ya itulah salah satunya, walaupun ada masalah-masalah yang lain yang sebetulnya juga menimbulkan dilema. Nah, tapi saya rasa cukup aja lah satu ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi dari apa yang Bapak jelaskan memang sebenarnya itu juga terjadi di sekolah lain ya Pak. Ternyata ya untuk menanganinya juga pasti ada perbedaan. Nah, dari yang saya dengar dari Bapak dan yang saya pelajari di modul di guru penggerak itu, di mana Bapak sudah menyampaikan bahwa Bapak dilema ya Pak ya. Nah, yang saya pelajari di modul saya itu ada dua jenis dilema Pak. Dilema etika yang merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran, dan juga bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau dari menurut Pak Surman sendiri, dari cerita Bapak tadi itu kira-kira menurutnya masuk yang di mana ya Pak? Yang dilema etika atau bujukan moral Pak? Yang kebenaran lawan kebenaran atau kebenaran lawan kesalahan?
Kalau yang etika tadi kebenaran melawan kebenaran. Iya. Kalau yang moral, Moral itu yang kebenaran lawan kesalahan. ya kalau melihat dari sisi yang kita lihat, maka itu kan kebenaran melawan kesalahan ya. Ya artinya kehadiran itu sudah jadi aturan. Tapi karena tadi ya secara moral kita tadi kita merasa empati, kasihan. Artinya walaupun kalau kita gali-gali sebetulnya ada sisi baiknya dengan kita memberikan kesempatan. Nah, artinya bahwa kalau kita menggunakan aturan sekolah, otomatis hancurlah mungkin masa depannya, kemungkinan besarnya begitu. Iya. Iya betul Pak. Saya juga mempelajari bahwa ya memang ada di situ kita sedikit kebenaran bahwa kita menyelamatkan anak ini ya Pak dari sesuatu yang jangka panjang gitu ya Pak. Nah itu memang masuk ke dilema di mana di situ ada keadilan dan juga ada rasa kasihan gitu ya Pak. Di mana keadilannya itu aturan tadi gitu ya Pak ya, kadang tidak adil dengan yang lain sudah belajar naik kelas, yang tidak belajar naik kelas, itu salah satu keadilan dan aturan. Satunya lagi itu memang ada empati dari Bapak sampaikan ya, memang rasa kasihan itu ada mengingat jangka panjang si anak ini gitu ya Pak ya. Nah bagaimana Bapak mengambil keputusan nih Pak, menjalankan keputusan ini terutama pada kasus-kasus yang dilema seperti ini, mungkin yang mengandung nilai mengandung dilema dan Bapak harus mengambilnya dengan nilai kebijakan gitu. Putuskan dengan nilai kebijakan. Iya, pertama saya silakan kawan-kawan sampaikan pendapat. Ini kan di forum ya, kita biasanya forum musyawarah, sampaikan pendapat. Nah, maka biasanya pendapat itu akan mengerucut menjadi dua pendapat. Iya. Ya kan begitu. Nah, satu sisi ya pendapat saya, ada juga yang mendukung, pendapat saya juga yang mendukung. Nah, kemudian artinya kita akan melihat juga di dalam forum tadi bahwa kemana sih arah yang besar untuk keberpihakan Bapak Ibu guru itu. Artinya tentu saja kalau bicara biasanya kalau sudah bicara perasaan kan guru kadang nggak mudah tersentuh kan begitu kan, yang awalnya mungkin aturan oke lah Pak kan begitu kan. Nah karena memang artinya keputusan itu tidak semata-mata atas rasa empati simpati saya pribadi. Semua saya beri kesempatan wakil-wakilnya atau Bapak Ibu guru yang ingin pendapat atau pengalaman silakan sampaikan. Nah, pada akhirnya nanti bahwa sebagian guru pada akhirnya juga menggunakan perasaan. Nah, makanya karena tidak terlepas dari sosok sebagai orang tua kan begitu ya. Nah, sebagai seorang ayah atau ibu kan sama saja, jadi kan yang namanya kesalahan itu pasti terjadi, kesilapan, dan kita memang harus memberikan kesempatan, intinya begitu. Jadi tetap bahwa kebijakan keputusan itu kita secara musyawarah kita berikan kawan-kawan untuk berargumen, mengeluarkan inisiatif pendapat, baik itu dari nilai-nilai sosial, nilai agamanya atau nilai disiplin ya silakan. Tapi pada akhirnya nanti seiring waktu pembicaraan itu akan menuju ke titik di sini dominannya istilah bahwa keputusan kita ambil, walaupun kita memang ada akhirnya mengabaikan aturan yang memang harus kita tegakkan. Tapi namanya ini juga aturan manusia yang sebetulnya kita waktu itu membuat aturan itu kan dengan sudut pandang kondisi berjalan normal ya gitu ya, bahwa siswa juga tidak dalam keadaan yang normal, juga kehidupan sosialnya, keluarganya tidak ada tekanan. Tapi kalau sudah kita bicara bahwa dia punya masalah seperti ini di keluarga, maka kita harus, makanya timbul masalah ini, itu juga mempengaruhi sebetulnya dalam kita mengambil final keputusan. Iya, berarti Pak memang apa yang saya dengar kebanyakan selama ini memang benar ya Pak, bahwa sekarang itu butuh peran orang tua juga untuk anak-anak kita zaman sekarang ya Pak. Iya. Padahal banyak juga orang tua zaman sekarang yang bekerja
mencari uang ya Pak, yang Bapak sampaikan tadi menengah ke bawah itu pasti papa mamanya kerja, dan itu jarang diperhatikan, itu menjadi juga sumber dari masalah si anak ini juga ya Pak ya. Itu mungkin Bapak mengambil keputusan bahwa kita harus ada empati, karena siapa lagi kalau bukan kita, kadang orang tuanya saja tidak peduli gitu ya Pak ya. Nah itu tadi juga Bapak sudah menyampaikan langkah-langkah dan strateginya ya Pak ya dalam mengambil keputusan ya Pak. Benar nggak Pak? Bapak dengan musyawarah tadi ya Bapak bilang ya, menyampaikan ke guru, minta ke guru untuk memberikan pendapat gitu, betul ya Pak ya? Iya. Pak ya. Oke. Kemudian ada tidak Pak hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin tidak hanya di masalah ini, mungkin masalah dilema lainnya, ada nggak hal-hal yang Bapak anggap efektif gitu Pak? Iya, efektif ya. Biasanya kalau ketemu permasalahan ini, saya akan memanggil pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tahu permasalahannya, ya. Nah kemudian termasuk si pelakunya atau peserta didiknya dihadirkan dengan orang tuanya, ya. Artinya bahwa tinggal ini loh maunya sekolah, ini loh gimana nak, gimana orang tua mau tidak gitu loh, kita bimbing, mau tidak berubah. Nah kalau iya oke, kita sepakat ya, oke ya, berjanji ya, sepakat. Kalau tidak, maka silakan pilih jalan yang mana. Itu intinya kan kita ingin berbuat baik, tetapi harus disupport dari anaknya dan orang tuanya. Oke, berarti Pak, menurut Bapak adalah yang paling efektif adalah dengan kolaborasi ya Pak ya. Kolaborasi dengan orang tua, anaknya sendiri, dan beberapa yang mungkin terlibat gitu ya Pak ya. Baik. Nah, adakah yang menurut Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa untuk mengambil keputusan? Tantangannya, sebetulnya tantangan ini yang saya berikan adalah kepada Bapak Ibu guru, bahwa Bapak Ibu guru jangan mudah menyerah, bahwa tidak ada batasan untuk berbuat, membimbing, membina anak untuk menjadi yang lebih baik, atau dari yang tidak baik berubah ke arah yang baik. Artinya jangan ada bahasa saya sudah begini Pak, saya sudah nyerah. Jangan ada bahasa nyerah. Selama ini masih ada banyak bahasa yang seperti itu. Nah intinya bahwa menjadi seorang pendidik, ya, kita memang dianjurkan untuk berbuat yang terbaik. Masalah hasil, masalah nanti bagaimana itu kan ya kita kembali ke yang di atas ya, kita bersumber pada agama kita, tapi yakin bahwa hal itu pasti akan menjadi ingatan atau menjadi sebuah minimal walaupun anak misalnya nanti tidak berubah, dia akan selalu ingat bahwa ibu ini dulu baik banget ya. Katakanlah di SMA dia tidak berubah, tapi nanti setelah dia jadi orang atau jadi udah buka punya anak, dia pasti sudah berubah. Dia akan ingat ini dulu telaten, sabar membimbing saya. Nah itulah yang dibutuhkan. Artinya bahwa kita semua termasuk saya juga, artinya juga harus sabar, tidak cepat terpancing dengan permasalahan-permasalahan. Kalau bicara tentang siswa berarti tindakan-tindakan yang menyalahi norma, aturan dan sebagainya, memang itu pasti akan kita ketemu, dan kita diuji untuk tidak kalah dengan hal itu. Berarti tantangannya adalah daya juang si pendidik ya Pak ya, Iya, dalam menyelesaikan masalah-masalah iya, juga. kesabarannya juga, ketulusannya, iya. Oke Pak, terus apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau aturan tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau memiliki prosedur tertentu dalam menyelesaikan kasus itu? Iya, intinya ya harus prosedur ya. Nah prosedur itu nanti beriringi dengan waktu, tahap-tahapannya. Nah ini kan sudah ada kebiasaan atau aturan. Nah kalau memang terkait dengan tindakan yang sudah, misalnya aturan sekolah, Pak, anak ini harus diambil tindakan seperti ini, prosedurnya, maka kita jalankan. Nah kita diskusikan tetap bahwa kita ingin merubah, menyelamatkan, ya. Kalau itu terkait dengan siswa, ya. Baik itu dengan guru juga demikian. Nah kemudian tinggal atur jadwalnya, kita buat jadwal kapan pertemuan. Nah kalau memang bisa selesai satu kali, ya
kita selesaikan, kalau tidak, nah kita lanjutkan atau kita hadirkan saksi atau pihak-pihak lain. Intinya bahwa ingin secepatnya selesai dengan baik, nah, tetapi hasilnya juga sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, berarti kemudian adakah seseorang atau orang-orang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Iya, kalau ya memang ada, karena kita kan memang secara struktur kan punya bidangnya masing-masing, punya tugas masing-masing. Maka kalau terkait dengan siswa, maka saya berhubungan dengan kesiswaan dan BK, wali kelas dan guru mapel, itu dengan orang tua. Nah, kalau masalah-masalah lain, siapa ya kita kaitkan dengan bidang-bidangnya itu. Nah, kemudian kita diskusi, tinggal ini mau kemana arahnya atau terusnya seperti apa ya, tinggal kita oh ya, satu bahasa, oke, kita sepakat. Baik, nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Eh, Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika? Iya, artinya bahwa sebuah permasalahan itu pasti berkaitan antara satu dengan lain, atau bahkan mungkin rumitnya banyak ya, menjadi sebuah rantai-rangkaian kan gitu ya. Nah, kemudian masing-masing punya pendapat, punya pemikiran, punya ego dan sebagainya. Maka untuk sebuah permasalahan dan itu bisa menjadi sebuah keputusan bersama dan melegakan semuanya, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, maka memang kita harus berkolaborasi, ya, berdiskusi, musyawarah untuk jalan yang terbaiknya. Nah, kemudian dengan menggunakan akal pikiran sehat, bahasa yang santun dan sebagainya. Nah, kemudian menuju jangka panjang, ya, jangka panjang untuk sebagaimana hubungan kita, bagaimana hubungan yang baik kemanusiaan atau dalam sebuah institusi. Saya rasa begitu. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah bercerita dan memberikan pengalaman Bapak yang sangat luar biasa ke saya. Semoga ini menjadi pembelajaran juga buat saya terkait dengan hal-hal pengambilan keputusan Bapak. Terima kasih, selamat pagi. Iya, sama-sama. Selamat pagi.